preparat awetan. Tapi karena offline, jadi hanya teori aja, yaitu yang pertama teknik coffee trap. Ya, ini teknik untuk menangkap nyamuk, ya, menjebak nyamuk. Jadi kayak trap gitu kan, jebakan khusus untuk nyamuk dari Aedes. Ya, Aedes aegypti terutama. Untuk menangkap nyamuk selain Aedes seperti Anopheles atau Mansonia, kemudian mungkin culek. Kalau Mansonia itu kan dia hidupnya di rawa ya. Jadi kita harus mencarinya di rawa karena dia suka bertelur di yang ada tumbuhan airnya. Jadi harus manual, agak sulit untuk menjebaknya. Kemudian kalau Anopheles itu juga harus mencari di uh, hutan ya, yang masih banyak pepohonan ya. Jadi di hutan-hutan yang ada mungkin di tanaman yang menampung air hujan, mungkin bisa ditemukan di sana. Kemudian kalau culek itu biasa kadang bisa ditemukan di got yang enggak mengalir ya. Kalau ada jentik-jentiknya mungkin itu bisa culek, bisa Aedes ya, bisa kemungkinan bisa culek, bisa Aedes. Kemudian untuk Aedes yang paling mudah kita untuk jebak ya, di sini yang sering digunakan oleh sebagian besar ya, itu adalah Ovitrap namanya, yang paling simpel nanti. Ini bisa untuk menjebak nyamuk, kemudian untuk mengetahui sebaran ya, sebaran populasi nyamuk Aedes di suatu wilayah mungkin ya. Jadi apakah di situ banyak nyamuk Aedes atau enggak ya, atau mungkin di situ ada yang terkena DB, kemudian kita cek di situ banyak nyamuk Aedesnya enggak, kemudian kita kendalikan ya, kita kendalikan populasinya biar jangan terlalu banyak nyamuk Aedes di wilayah itu. Ini bisa kita pakai dengan teknik Ovitrap ini. Oke. Teknik yang paling sederhana ya, yaitu instrumennya paling sederhana itu kita bisa pakai kasu atau bekas air mineral ya, kemudian dicat warna hitam di luarnya, kemudian siapkan kertas yang agak tebal ya, nggak mudah rusak, yang kasar permukaannya seperti kertas saring ya, kalau di laboratorium yang sering kita pakai kertas saring. Nah, nanti tempat kaleng ini ya udah diwarnai hitam, kemudian dimasukkan kertas saring melingkar ya, melingkar sampai memenuhi dinding dari kaleng ya. Kemudian ditaruh air kira-kira separuh aja cukup. Nah, sampai kertas saring ini itu nanti tercelup ya. Jadi tercelup sedikit segini. Ya, jadi di sini kertas saringnya akan menyerap air ke atas. Sini. Nah, nanti nyamuk betina Aedes dia akan tertarik untuk bertelur di sini. Ya, di atas permukaan air. Tapi di sini suasananya lembab. Ya, suasananya lembab. Jadi dia suka Aedes itu suka betul di suasana yang lembab, di dinding-dinding yang ada airnya ini. Nah, kalau kita mau menangkap untuk preparat nyamuk ya, misalnya telur, jadi kita diamkan dulu beberapa hari
di suatu tempat off trap-nya, kemudian misalnya 3 hari kita harus cek apakah sudah ada telurnya atau belum, ya ketasanya bisa diambil, ada jentik-jentiknya hitam apa enggak. Kemudian kalau kita butuh telur untuk preparat, langsung aja dibuat. Ya, jadi kalau dapat telur, langsung dibuat preparat. Jadi langsung dikasih di objek gelas, kemudian di mounting. Ya, sudah jadi preparat telur nyamuk Aedes. Kalau kita mau bikin preparat larva, kita tetaskan dulu. Biarkan telurnya itu menetas sampai jadi larva di bawah. Ya. Kalau pupa ya biarkan jadi pupa. Ya. Kalau pengen dewasa, jangan lupa kalau pengen dewasa di atasnya dikasih kelambu. Ya, jadi udara tetap masuk, tapi nyamuk dewasa tidak bisa ke luar. Ya, ini teknik untuk menangkap nyamuk. Jadi ini off trap ini fungsinya untuk jebakan nyamuk. Ya, membiarkan nyamuk untuk berkembang di sini di dalam, tapi kita jebak di sini. Ya, nah ini fungsi jebakan bisa kita pakai untuk menangkap nyamuk yang ingin kita buat preparat. Ya, yang ingin kita buat preparat. Namun fungsi yang sebenarnya dari off trap itu tadi, ya, yang pertama bisa melihat sebaran, kemudian populasi nyamuk di suatu wilayah, kemudian pengendalian, ya, jebakan, ya, pengendalian nyamuk. Jadi di sini air ini bisa kita kasih dengan antitoksiknya si larva pupanya, ya, si Aedes. Jadi setelah menetas jadi larva, mati, ya nggak bisa berkembang biak karena sudah ada obatnya misalnya, ya, dikasih obat airnya ini, ya, jadi dia akan mati, nggak bisa berkembang biak. Jadi populasi di sekitar, misalnya di sekitar rumahmu kasih jebakan gitu, nanti tidak akan berkembang biak, dia akan sedikit, ya. Jadi nggak usah beli autan atau obat nyamuk, biar nggak dan aja pakai ini, ya, pakai Ovitrap. Kemudian itu cara menangkap nyamuk, kita bisa pakai Ovitrap, ya. Tapi fungsi dari Ovitrap ini, ya, ingat tadi untuk melihat sebaran, kemudian populasi, sama mungkin bisa untuk menjebak nyamuk, untuk membunuh, ya, pengendalian, bukan untuk mengembangbiakkan nyamuk, ya. Cuma kita fungsinya beda sendiri, kita mengembangbiakkan nyamuk sendiri, ya, karena ingin membuat preparat, ya, pengecualian untuk kalau ingin identifikasi. Contoh, ini yang foto yang sudah dibuat, ya, bisa kita klip kertas harinya. Ini botolnya udah kita buat sendiri, jadi warnanya hitam kayak pot gitu, nggak ada lubangnya. Nanti airnya sampai sini, jadi ada yang kena air sedikit. Nanti telurnya biasanya di sini, ya, nah, dia menempel di sini telur-telur Aedes-nya. Kita bisa meletakkannya di tempat yang tidak terkena sinar matahari, ya, tempat gelap yang disukai nyamuk. Kemudian lembab, kayak di gudang mungkin, ya, nggak harus di gudang sebenarnya, ya, di luar rumah boleh, ya, yang penting nggak kena, terlindung dari sinar matahari sama air hujan, ya, air hujan. Kemudian kalau di dalam rumah bisa di ruang tamu mungkin yang ada nyamuknya, di dapur juga bisa, ya, yang kira-kira itu banyak nyamuknya, atau di dekat kamar mandi boleh, ya. Kemudian air yang kita pakai, ya,
air yang kita pakai itu juga mempengaruhi. Ya, kalau di rumah mungkin ada air sumur, ya, air sumur, kemudian air hujan, bisa tambungan hujan, air aquades mungkin, ya, air suling, kemudian air rendaman. Ya, kalau kita punya jerami atau di sekitar kita masih ada sawah, itu bisa kita buat rendaman air jerami, ya, air jerami atau air khusus yang sudah diberi mungkin strain bakteri atau cairan yang lain, ya, cairan khusus. Ya. Ini khusus soal. Tapi kalau kita di rumah, kalau kita mau mempraktekkan, yang kemungkinan bisa ada air sumur, hujan, aquades mungkin, ya, atau pump, ya, di sumur atau pump mungkin di AM. Kemudian air rendaman jerami. Kalau masih rumahnya di desa dekat sawah, kita bisa buat air rendaman jerami. Nah, di sini yang paling disukai sama nyamuk itu adalah yang pertama air rendaman jerami. Yang paling disukai, nomor 1. Kemudian yang kedua paling disukai adalah air hujan. Yang ketiga baru air sumur, mungkin, atau mungkin aquades, ya, di sini. Ya. Kalau air sumur, aquades. Kalau dibandingkan dengan air hujan, ini lebih disukai kan, lebih disukai oleh nyamuk betina Aedes. Ya, tapi kalau air rendaman jerami ini lebih disukai lagi. Kenapa? Karena kalau kita merendam jerami, itu biasanya ada hewan-hewan yang lain, yang plankton-plankton yang lain mungkin. Nah, kalau dia menetas, ya mungkin kalau larva atau pupa dia masih punya cadangan, ya, atau mungkin memerlukan makanan, itu bisa mencari di air tersebut, ya kan, yang mungkin ada planktonnya gitu. Gitu. Makanya lebih disukai untuk air rendaman jerami, ya. Mungkin ada juga yang pakai cairan khusus yang dicampur dengan bakteri atau sebagainya, ya, sebagai penarik betina untuk bertelur. Ya, itu juga ada. Nah, di sini airnya ini bisa kita campur dengan nanti obat atau antinya. Jadi kalau setelah ada air rendaman jerami mungkin dikasih obat untuk mematikan larva. Nah, itu bisa kita kendalikan dengan Ovitrep ini nantinya Aedes-nya. Ya, selain kita kalau di Indonesia kan kebanyakan mungkin defogging, ya, defogging. Untuk Ovitrep ini mungkin kayaknya jarang, ya, jarang yang menggunakan, ya. Mungkin kalian bisa coba di rumah, ya. Kalau sudah ada larvanya dikasih obat. Ini Ovitrep. Untuk Ovitrep selesai. Ada pertanyaan mungkin yang kurang paham atau terlalu cepat atau cukup? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, ada benar. Itu kan tadi kan ada yang air khusus siapa yang bibir obat itu. Itu biasanya obatnya itu berbau enggak ya, Pak? Ada yang Jadi berbau, ada yang mungkin ada yang agak berbau, ada yang enggak. Ya. Ada yang pernah juga pakai bawang dan ternyata larvanya juga mati, atau mungkin bawang yang diparut itu juga mati, ya. Ada yang pernah penelitian seperti itu, atau pakai bakteri tertentu, tapi mungkin kalau bakteri agak sulit mencarinya, ya. Jadi bakteri di situ dia menarik untuk
si betina bertelur, tapi bakteri itu kan dia berkembang biak ya, punya hasil metabolisme. Nah, hasil metabolisme itu ternyata mempunyai antitoksin untuk larva. Ya, jadi dia menarik tapi mematikan. Ya, itu juga sangat inspirasi ya. Terus kalau mau baca-baca ya di sebuah jurnal juga ada. Tapi yang paling sering dikasih obat palingnya. Kalau obat untuk mematikan jentik itu apa? Ada yang tahu enggak? Tidak Yang tahu, Pak. dulu pernah dibagikan oleh Puskesmas itu ya. Saya juga agak lupa namanya. Ada kok. Apa ya namanya? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ini Temepos ya, Pak? macam-macam nih Pak. Abate, Yang Pak. yang dulu sering dibagikan sama Puskesmas itu abate ya kalau salah ya. Kalau nggak Iya, salah Pak. abate. Ya, tuh. Nah, itu bisa kita taburkan di situ ya. Kalau mau nyoba boleh ya. Bisa pakai kaleng susu itu bekas atau eh, bekas air mineral plastik itu kalian cat pakai warna hitam, kemudian dikasih kertas saring ya. Kemudian biarkan. Kalau bisa air hujan ya, yang paling mudah. Kalau di kota-kota mungkin air hujan, kalau di desa masih ada sawah ya. Nanti bisa diletakkan di rumah, dijebak tuh nyamuknya. Ini yang paling simpel. Walaupun banyak sekali modifikasi off trap ya, jadi berlapis-lapis. Jadi off trapnya nggak simpel gini ya, ada lapisannya. Jadi dia masuk mungkin nggak bisa keluar juga ada ya, setelah bertelur dia nggak bisa keluar, kemudian dibiarkan dewasa sampai dia mati di situ kan, jadi nggak bisa keluar. Ada saringannya, nanti bisa kalian cari di Google off trap gitu. Nanti macam-macam nanti di situ ya fotonya. Ini oke, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Kita lanjut untuk pembuatan preparatnya ya. Jadi tadi sudah dapat telur di kertas saring. Ini bisa langsung kita buat, langsung di mounting aja. Kalau kita dapatnya larva, pupa, kemudian nyamuk dewasa, itu dimasukkan ke alkohol. Ya, di sini ada alkohol. Ini 3 kali. Ya, 3 kali. Maksudnya di sini adalah alkohol 30%. Itu ada 1, 2, 3. Nah, total waktunya itu 45 menit. Jadi di alkohol 1 itu 15 menit, pindah lagi ke alkohol 2, 15 menit, pindah lagi ke alkohol 3, yang konsentrasinya sama ya, itu 15 menit. Ya, konsentrasinya masih sama, 30 semua, 1, 2, 3. Kemudian baru pindah ke alkohol 50. Sama, nanti ada 1, 2, 3. 96, 1, 2, 3. Kemudian absolut. Setelah absolut, nanti masuk silol. Silol 1, 2, 10 menit. Kemudian setelah itu mounting. Ya, mounting, biarkan kering angin, baru diperiksa. Nah, di sini kita masukkan alkohol bertingkat dari rendah ke tinggi kan. Kira-kira ini apa? Proses apa? Masih ingat?
Kalau dari rendah ke tinggi, proses dehidrasi. Dehidrasi. Ya, ini otomatis nanti larvanya mati sendiri. Ya, ini proses dehidrasi. Kemudian masuk silol. Ini proses apa? Proses apa? Clearing. Nah, karena tadi nyamuk larva pupa itu kan di air. Nyamuk juga kemungkinan dia dewasanya mungkin ada kandungan airnya. Kita dehidrasi. Ya, dehidrasi, menghilangkan airnya, kemudian kita clearing biar nggak terlalu gelap. Ada juga larva yang warnanya hitam kan, kadang ada juga yang mungkin udah jernih. Nah, ini bisa kita jernihkan dengan clearing ya, biar kelihatan di mikroskop cahaya, biar dia tembus ya. Kemudian baru dimonting. Ya. Jadi seperti di histologi ya prosesnya. Jadi proses pembuatan awetan nyamuk sebenarnya ada 2 teknik ya. Ada yang sederhana seperti ini, ada yang sampai dicat ya, yang sampai dicat. Namun yang kita pakai yang sederhana aja. Ya, di sini pakai langsung di alkohol, kemudian dehidrasi, clearing, mounting, kemudian mounting di sini bisa pakai entelan, bisa pakai Kanada balsam. Ya, kalau kalian nanti di laboratorium kok warnanya kuning, kekuningan gitu ya, preparatnya itu biasanya lemnya karena di preparat itu pakainya Kanada balsam. Ya. Kalau yang putih jernih itu biasanya pakai entelan. Ya, pakai entelan. Ada juga yang nyamuknya itu diwarnai atau larvanya diwarnai. Ya, ada. Tapi kita nggak pakai itu. Oke. Jadi yang paling penting di sini proses dehidrasi harus betul. Ya, ini juga menghindari pembusukan. Ya, kita kan mau diawetkan. Jadi kalau ada kandungan jaringan yang basah itu nanti otomatis membusuk kan. Walaupun sudah dimonting itu nanti bisa hancur ya si larva atau dewasanya. Kemudian proses clearing di sini untuk menjernihkan, jadi dia kelihatan nggak hitam banget di tubuhnya nyamuk itu kan biasanya hitam juga, itu biar jernih ya, biar kelihatan. Nah, proses mounting itu juga penting karena nanti untuk nyamuk itu kan ada sayapnya ya, jadi harus ditata. Jadi proses pembuatan preparat untuk nyamuk biasanya kita bisa sambil melihat di mikroskop. Nanti bisa ditata dengan mungkin pakai jarum ya, biar sayapnya itu nggak jadi satu, biar terpisah kelihatan. Kemudian kaki-kakinya juga nggak terlalu pada nekok-nekok banget gitu ya. Jadi bisa dipisah-pisah gitu. Jadi kaki nyamuk ini biar terpisah-pisah. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kan. Kalau kita cuma asal langsung ditaruh di objek gas, biasanya kakinya itu ada yang nutupin kepala, ada yang jejer sama sayapnya, sayapnya ada yang nutupin kepala ya. Jadi harus dilihat sambil dilihat di mikroskop. Ya, untuk yang terutama yang dewasa. Gitu. Oke. Pembuatan preparat awatan nyamuk sederhana, hanya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau yang kutu ya. Kutu itu sebenarnya sama, bedanya hanya sebelum masuk alkohol dia masuk di KOH 10%. Ya, KOH 10%. Karena kutu itu kan kadang banyak cairan di tubuhnya ya, kitin-kitinnya itu. Kita bersihkan dulu pakai KOH. Ada juga setelah KOH itu ada yang setelah clearing di sini itu ada yang pakai minyak cengkeh. Ya, minyak cengkeh. Mungkin nyamuk juga karena warnanya agak kuning mungkin juga dimasukkan di minyak cengkeh. Ya. Jadi warnanya agak kekuningan gitu.
Kalau kamu pernah lihat punya, ya. Nah itu. Kalau yang kutu, pokoknya yang perkutuan selain nyamuk masuk KUH. Ya. Kalau misalnya kutunya ya, untuk kutu yang misalnya kita belum pernah ke lab, ya kita kan harus ke lab ya kalau KUH itu ya. Kalau misalnya mau sampling sendiri, kalau kutu mau diawetkan, bisa pakai NaCl. Ya, NaCl. NaCl itu kan garam ya. NaCl garam itu. Jadi mungkin dibuat cairan garam yang fisiologis ya. Bisa pakai, diperkirakan aja. Kira-kira kalau NaCl fisiologis itu kan 0,9% ya, atau 0,85 lah. Sekitaran segitu. Nah, kalau mau bikin sendiri pakai garam ya ditimbang aja ya. Kalau punya timbangan ditimbang aja. Kira-kira segitu diantarkan di sekitar 100 mili kan. Ini kalau mau sampling tanpa membuat ralutan yang belum ada di rumah, bisa pakai garam ya NaCl. Baru nanti dimasukkan ke KUH. Ya, itu untuk kutu. Ya. Nanti minggu depan kalau mau dibahas lagi tidak apa-apa untuk yang kutu-kutu. Oke, nyamuk hari ini selesai ya. Jadi materinya hanya sedikit hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bapak untuk KOH 10%-nya itu sama kayak alkohol 3 kali masing-masing 15 menit ya Pak? KUH untuk kutu itu biasanya 24 jam ya. 24 jam. Ya, 24 jam. Karena kutu itu kan ada juga yang tubuhnya itu agak keras ya. Kayak Rhipicephalus, kemudian Demarsentor itu. Nah, ini bisa juga KUH-nya ini misalnya kalau takut terlalu jernih, itu bisa diambil dulu, dicek di mikroskop. Udah jernih belum? Kalau sudah cukup, enggak perlu 24 jam pun cukup. Ya, atau 1 malam gitu. Tapi kalau 24 jam kok masih kelihatan hitam, itu dilanjut lagi. Tapi perlu diingat, biasanya kalau kutu yang kita cari, ya kalau kutu kan nggak jebak ya, nggak jebak. Jadi ada juga kutu yang isinya itu banyak banget cairannya. Nah, caranya biar cepat, itu kita press pakai objek glass. Ya, jadi ada 2 objek glass. Sini kita bahas sedikit apa ya materi minggu depan. Nah, ini ada kutunya mungkin ada kutu rambut atau kutu. Yang paling sering itu yang cairannya banyak itu kutu anjing ya, kutu anjing itu banyak. Nah, kita press nanti dia cairannya akan keluar dari tubuhnya ya, tapi ngepresnya harus pelan-pelan ya, harus halus ya. Jadi jangan asal pencet gitu. Harus pelan-pelan ya. Biar tubuhnya enggak rusak. Nanti kan cairannya keluar dari anusnya itu. Nah, nanti setelah itu baru kita bersihkan dengan KUH 10%. Gitu. Itu untuk kutu. Ya. Ada yang lain? Jadi parasitika materinya sudah selesai. Ya. Mungkin nanti saya koordinasi dengan dosen yang lain untuk evaluasinya. Apakah habis lebaran ya nanti evaluasi materi semuanya.
Oke, sambil menunggu pertanyaan, seperti biasa, live quiz ya. Kita pakai HP-mu, buka menti.com. Besok juga ada post test ya. Kalau nggak sore malam, nanti terserah. Kalau mau malam ya malam, kalau mau sore ya sore. Oke, ini saya stop dulu, share dulu. Kodenya tak taruh di chat. Bentar. Ini live quiz-nya. Kemudian saya buatkan absen juga. Pak, ini kok quiz not is not open itu punya aku sendiri atau yang Bentar, lain? bentar. Saya open. Udah? Sudah, Pak. Absen saya di sini ya. Di chat. Kemudian satu lagi. Karena ini udah mau selesai, minta feedbacknya. Tapi feedbacknya nggak seperti biasa ini. Ini agak komplit feedbacknya ya. Oke, sambil nunggu yang tadi. Yang susah sinyal ya nanti kerjakan post testnya aja. Ya, kerjakan post testnya aja. Tapi nggak dapat nilai tambah kan. Gitu. Untuk ikan, Kak.
Oke, sudah masuk? Sudah 100 lebih. Lumayan. Udah ya? Udah siap? Atau nunggu bentar lagi? Siap, Pak. Ya, Belum, ya. Pak. Tunggu sebentar. Siap, siap. Ini saya juga pakai sinyal ini. Karena saya nggak di rumah ini. Pakai Telkomsel tapi. Saya lagi di Kudus. Kodenya tidak valid. Oh, bentar. Tak coba lihat lagi ya. Tapi banyak yang sudah masuk kok. Masa kodenya salah sih? Coba pakai ini, pakai ini. Oke, sudah? Sudah ya? Soal nomor 1. Siap? Siap, Pak. Oke. Apa fungsi Ovitrap kecuali? Tadi sudah dijelaskan ya. Sebaran nyamuk, memperkirakan populasi, perangkap nyamuk, tempat berkembang biak nyamuk. Aedes. Tiga, dua, satu. Oke. 63%. Jadi fungsi Ovitrap ya, kecuali itu tempat berkembang nyamuk. Ini hanya kita hanya memanfaatkan aja Ovitrap untuk menangkap ya. Jadi fungsinya lebih ke sebaran, mengetahui sebaran nyamuk Aedes di wilayah atau populasinya, kemudian untuk pengendalian ya, untuk menangkap perangkap nyamuknya sendiri. Gitu. Soal berikutnya nomor 2. Untuk membuat alkohol 30% sebanyak 100 mili adalah berapa mili absolutnya, berapa mili aquadesnya. Ataukah 97 dengan 3 mili,
Ataukah 30 dengan 70? Ataukah 3 mili dengan 97? Ataukah 70 dengan 30? Tiga, dua, satu. Jawabannya adalah 30 mili aquades alkohol absolut dalam 70 mili aquades. 74%. Nomor berikutnya, nomor 3. Apa fungsi alkohol bertingkat rendah ke tinggi? Apakah fiksasi, rehidrasi, dehidrasi, atau clearing? Gampang ini, 100% lah. Tiga, dua, satu. Tembak. Oke, 84%. Oh, kok incorrect? Aduh Ya. Bapak. Harusnya benar kan Pak dehidrasi. Oh, ini nanti ini berarti nanti tak setting lagi. Bisa kok ya. Ini harusnya yang benar ini 84 ini. Kok nggak ada yang benar ya? Mana ini? Ah. Ini harusnya benar ya. Oke. Ya kan, benar kan? Nah, sudah. Oke, nomor 4 ya. Nomor 4. Jika kita membuat awetan telur nyamuk, bisa langsung dimonting. Benar atau salah? 100% harus. Memperhatikan semua harusnya 100%. Terus 80%. Dan rasanya banyak ya. Langsung bisa kita mounting untuk telur ya. Karena kalau telur kita proses itu kan kecil ya. Kecil, takutnya hilang juga kan. Jadi bisa langsung kita mounting sebenarnya untuk telur ya. Karena dia udah terlindung oleh dinding telur juga kan. Jadi lebih tahan daripada yang udah jadi larva atau pupa atau dewasa. Karena kan dia masih memiliki dinding. Ya kan? Oke, saya yang terakhir. Cairan berikut yang paling bagus untuk off trap. Apakah air suling, air hujan, air rendaman jerami, air sumur? 100%. Harus 100% lah. Oke, 84%. Oke. Paris. Pak, Ya, salah lagi. Pak, salah semua Pak. oh salah lagi. Oh, ya Allah. Ini ada apa sih? Ada. Oke. Udah ya. Oke, kita cek
10 mahasiswa yang dapat nilai tambah. NIM 154 tidak ada namanya, dia Galuh, Nanda, Ike, NIM 163, Frida, Lutfa, Nastiti, sama Rizka Oktaviani. Selamat. Oke, nanti kalau sering-sering dapat di leaderboard mungkin ada bonus lah nanti ya. Dari saya tapi. Nanti saya cek apakah ada yang sering dapat di 10 besar. Ya. Oke, materi ini ada pertanyaan. Yang nggak bisa ikut live quiz nanti post testnya dinilaikan di 100 ya. Harus 100, nilai post test itu harus 100. Kan sudah dijelaskan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Jadi materi ini cukup. Besok ada post test, materi saya setelah post test. Kemudian kalau minggu depan mau dibahas untuk pembuatan awetan apa itu utuh, boleh. Tapi sebenarnya sama ya. Cuma nggak ada teknik untuk menangkap. Nah, ya kalau mau menangkap utuh ya mau menangkap utuh ya cari kucing, ya nyari anjing, ya di bahasa Jawa di petani gitu ya. Kalau mau nangkap pedikulus humanus ya orang yang punya kutu itu dicari gitu. Ya. Oke, hari ini selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada berarti cukup.